Bu Ningsih. Selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Kita ketemu lagi setelah bulan lalu kalau nggak salah ya Bu Ya, Alexandra Sadeli ya. Terima kasih untuk waktunya bersedia untuk join ya. Kita akan sama-sama belajar mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning yaitu home sweet home ya. Kenapa mulai jarang orang mengatakan home sweet home ya, karena banyak hal yang mempengaruhi hal itu. Saya izin untuk share screen. Kenapa saya mengambil tema my home sweet home ya. Jadi eh, pengalaman pribadi dan juga bagaimana saya melihat lingkungan ya, di mana kita berada selama ini, mulai banyak sekali orang-orang seperti tadi pengantarnya Bu Ning nggak betah di rumah ya, dengan berbagai alasan ya, belum lagi suami yang nggak betah ya, ngomongnya dengan alasan kerja ya, sampai malam lembur ya. Atau istri yang berkarir di luar atau yang punya usaha yang juga harus berada di luar rumah juga dengan nyamannya bekerja sampai malam, seolah-olah dia nggak punya tanggung jawab untuk memikirkan rumah. Ketika ditanya, loh sudah jam segini kok belum pulang? Aduh, males ketemu suami gue itu lagi gitu. Atau anak-anak yang lebih sering dugem atau bergabung atau berkumpul dengan teman-temannya, loh kok nggak pulang, nggak dicariin mama papamu, arah rumah sudah kayak terminal ya, orang hilir mudik masuk keluar tanpa bertegur sapa. Ibu-ibu, itu kondisi yang memprihatinkan bagi kita, khususnya yang menjadi ibu dan istri dan juga orang tua. Seringkali banyak kita mengabaikan hal-hal itu. Jadi seolah-olah hal yang biasa. Oh, namanya juga cari duit, ya hidup makin susah. Jadi kalau kita kerja keras di luar ya nggak masalah. Tapi sebenarnya itu adalah hanya kamuflase atau alasan kita untuk tidak pulang ke rumah. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kita nanti akan membahasnya bersama-sama. Saya mendasarinya dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Materi ini juga saya dasari dari statistiknya yang saya googling ya. Jadi kenakalan pada remaja, kita masih ingat beberapa hari yang lalu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David ya. Itu sangat memprihatinkan ya. Bagaimana terkesan sadisnya. Jadi kalau ibu-ibu sempat menyaksikan videonya, saya sampai merinding begitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Penyebabnya itu tiga yang utamanya. Kurangnya perhatian orang tua. Itu menempati posisi teratas. Kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis. Ya. Kemudian kurang mendapat latihan fisik dan mental. Ibu-ibu, kita sering menganggap sekolah dan gereja itu sebagai pusat belajar anak-anak. Sehingga kita carikan anak-anak kita sekolah yang paling mahal, yang menurut promosi mereka sangat berkualitas, dengan guru-guru yang mungkin titelnya branding, bahkan mungkin ada guru-guru yang lulusan luar negeri, atau sekolah internasional yang menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu kita ya. Karena kita berpikiran sebagai orang tua, kita berasumsi kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan kita berharap di sekolah tersebut anak-anak kita akan dididik sedemikian rupa, sehingga kita yang di rumah tidak terlalu repot lagi gitu. Itu pemikiran yang keliru. Kemudian yang kedua, kita menganggap gereja itu menjadi pusat belajar juga, pusat untuk mendidik anak-anak. Ibu-ibu, kita berpikir berapa jam sih anak-anak ada di sekolah? Atau berapa lama sih anak-anak betah di gereja? Sementara waktu yang 24 jam per 7, itu sebagian besar dihabiskan anak-anak kita bersama kita di rumah. Nah, kalau rumah di mana anak-anak kita harusnya mendapat pendidikan yang utama menjadi sesuatu tempat yang tidak nyaman lagi, maka kita tidak boleh menyalahkan, oh, sekolah itu gimana sih, saya sudah bayar mahal-mahal kok anak saya tetap rusak. Atau gereja itu pendetanya nggak benar ya, kok anak-anak saya tetap jatuh ke pergaulan yang sama. Kita harus introspeksi diri. Kenapa hal itu terjadi? Kemudian data kedua yang membuat saya mengambil tema ini adalah jumlah kasus perceraian di Indonesia. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 20 sampai tahun 21.
ya, meningkat sebanyak 53,5%, luar biasa itu. Dan 75,4%-nya yang menggugat cerai itu adalah istri. Jadi cerai gugat itu adalah istri. Artinya sekian ribu pernikahan di sekitar kita tidak harmonis. Dan ketika keluarga kita tidak harmonis, jangan pernah berharap anak-anak kita mempunyai jiwa yang baik, mempunyai pendidikan atau menilai satu kehidupan dengan baik. Kita harus introspeksi. Di mana letak kesalahan? Home sweet home, ya. Saya nggak bisa menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, ya. Kayaknya wagu gitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tetap menggunakan kata home sweet home, ya. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain rumahku. Apakah anak-anak kita, pasangan kita, atau kita sendiri bisa mengatakan tidak ada tempat yang paling nyaman selain rumah? Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ningsih, home sweet home ini adalah ungkapan tentang keluarga. Jadi tidak ada tempat yang paling nyaman selain bersama dengan keluargaku. Apakah kita akhir-akhir ini keluarga kita bisa mengatakan itu? Atau tidak ada tempat seindah keluarga? Sehingga membuat kita selalu rindu untuk pulang ke rumah. Atau bisakah kita mengatakan rumahku adalah istana? East or west, home is the best. Bisakah kita mengungkapkannya itu dengan penuh sukacita? Atau kita masih mikir dulu ya, ketika kok nggak pulang ke rumah, misalnya kita ketemu teman lama arisan atau ngerumpi di mall gitu, sudah jam segini kok nggak bilang ke rumah, nggak dicariin suamimu? Kita enggak, suamiku paling juga belum pulang. Nah, kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa didiamkan, Ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena rumah merupakan tempat kita mengawali segalanya. Seluruh aktivitas kita, kita mulai dari rumah. Kita berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat melakukan usaha, berangkat pelayanan dimulai dari rumah. Ketika kita berangkat dari tempat yang seharusnya menyenangkan dan membuat kita bersemangat melakukan aktivitas kita sepanjang hari itu, tapi ternyata membuat kita lesu, marah, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan kita selama sepanjang hari. Ya, rumah adalah tempat yang penting bagi setiap orang. Rumah yang kita bicarakan hari ini atau sore ini bukan berarti gedung atau fisiknya yang sering kita sebut dengan house, tetapi sebuah bangunan hati yang bernama keluarga atau home. Ya, bagaimanapun bentuk rumah kita, entahkah kita masih kontrak, masih sewa, ataukah rumah kita hanya 3x3 atau 500 meter persegi, 1 lantai 3 atau 4 lantai berisi kolam renang atau tidak. Bukan bangunannya. Tetapi bagaimana kita bisa happy, bisa mengalami damai sejahtera ketika tinggal meskipun rumah kita mungkin hanya tipe 21. Karena apa? Di sanalah tempat orang-orang yang kita kasih menunggu. Bagaimana anak-anak kita menunggu, mama sebentar lagi pulang dengan sukacita. Begitu kita sudah baru nyampe depan gerbang, anak-anak kita sudah lari keluar menyambut. Betapa indahnya. Ditunggu oleh sahabat, oleh ayah, ibu, ya, pasangan dan anak. Nah, apa bedanya home dan house? Ya, seperti saya katakan tadi, house itu hanya berupa bangunan fisiknya, ya, empat tembok yang mengelilinginya, atap dan sebagainya, melindungi kita dari panas dan hujan. Sementara home itu adalah tempat di mana kita tinggal, di mana menimbulkan rasa memiliki, menimbulkan ikatan emosional antara penghuninya satu dengan yang lain. Merasa kita dikasihi, merasa kita dicintai. Ya, itulah home. Tidak bisa diusahakan, tidak bisa begitu saja secara instan terjadi. Untuk menciptakan satu home sweet home, kita harus punya komitmen bersama, integritas dan bahkan pengorbanan di antara orang-orang yang tinggal di dalam. Dan kasih itu adalah dasar dari semuanya. Ya.
Rumah adalah tempat berkumpulnya satu keluarga dalam mendidik. Ibu-ibu tadi saya katakan rumahlah pusat pendidikan bagi anak-anak kita. Tidak ada tempat lain yang bisa menggantikannya. Seberapapun hebatnya kualitas sekolah di mana kita menyekolahkan anak-anak kita, tidak ada yang menggantikan rumah sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi anak-anak kita dan bahkan juga bagi pasangan kita. Jadi tempat berkumpulnya satu keluarga dalam mendidik, membimbing, mencurahkan kasih sayang. Jadi ketika kita masuki pernikahan itu adalah awal atau pintu masuknya kita ke dalam satu keluarga atau rumah tangga. Ya. Di dalam keluarga itulah kita mencurahkan semua kasih kita kepada penghuni dan bisa menjadi tempat ibadah bagi keluarga. Tidak hanya itu saja, rumah adalah awal atau fondasi pendidikan keluarga bagi anak-anak ya dalam pembentukan karakter. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berkarakter Kristus. Dan itu tidak akan bisa didapat di luar apa yang disebut dengan rumah. Ya, kemudian apa sih tujuan kita membentuk keluarga atau rumah sesungguhnya? Ya, yang pertama adalah kita memuliakan Tuhan. Ketika kita menikah, ketika kita memasuki hubungan kekeluargaan, ketika kita masuk ke dalam satu kondisi yang disebut rumah tangga, maka tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena rumah tangga, karena keluarga, karena home sweet home itu adalah rancangan atau desain Allah sendiri. Rancangan terbesar Allah bagi kita manusia. Tuhan menginginkan kita menikah dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Tuhan menginginkan terjadi satu kali pernikahan sampai maut memisahkan. Tuhan menginginkan melalui pernikahan kita beranak cucu. Dan kenapa tujuan membentuk rumah adalah memuliakan Tuhan? Karena kita membiarkan atau kita mengizinkan Tuhan berotoritas. Kalau kita membentuk satu keluarga tetapi tidak mengizinkan Tuhan berotoritas, jangan pernah berharap kita memiliki home sweet home. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menjadi gambaran dari perjanjian Allah dengan jemaatnya. Ketika kita mengatakan, ya aku bersedia menjadi pendampingmu dalam suka, duka, sakit, sehat, dan sebagainya, kita tidak hanya berjanji terhadap pasangan kita di depan jemaat, tetapi kita berjanji kepada Allah. Itu sebabnya home sweet home itu adalah covenant, perjanjian kekal kita dengan Allah. Kemudian yang berikutnya mengemban misi Allah. Tuhan, misi utama Tuhan adalah jadikan semua bangsa milikku. Ya. Jadi ketika home sweet home terjadi di dalam keluarga kita, anak-anak betah tinggal di dalam rumah, suami selalu pulang tepat waktu, istri menyenangkan semua anggota yang tinggal di dalam rumah, maka misi Allah akan dengan mudah dipenuhi. Tetapi sebaliknya ketika terjadi pertengkaran setiap hari, piring pecah, pintu digebrak, meja digebrak, ya, bahkan terjadi kekerasan fisik. Jangan pernah berharap misi Allah bisa dipenuhi melalui keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Melalui pembentukan keluarga kita, Allah ingin kita menghasilkan anak-anak yang berkarakter ilahi. Atau mungkin pasangan kita yang belum percaya bisa menjadi orang yang percaya. Atau yang kita, sudah sama-sama Kristen menjadi lebih dalam di dalam pengenalan ilahi. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam apa yang disebut dengan keluarga atau home sweet. Artinya tidak pernah ada perceraian kecuali maut. Apapun alasannya, Tuhan menginginkan keluarga kita mencerminkan desain Allah yang sesungguhnya.
Kemudian menghasilkan keturunan ilahi. Seperti saya katakan di awal, kita membidik dan membimbing anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan sejak dini. Kemudian membimbing mereka sampai mereka menghasilkan karakter-karakter seperti karakter Kristus. Buah roh penuh dengan penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan. Itu adalah tujuan kita membentuk keluarga. Kemudian to love and to be loved. Mengasihi dan dikasih. Saya tidak akan dibalik ya. Tidak akan dikasihi dulu baru mengasihi. Yang jelas kita harus lebih dulu mengasihi. Kita sebagai istri harus lebih dulu mengasihi suami kita. Lebih dulu mengasihi anak-anak kita. Ketika pasangan kita, ketika anak-anak kita merasakan kasih yang sebenarnya dari ibunya, dari istrinya, maka percayalah, kita akan menerima kasih yang sama dari mereka. Kemudian tujuan yang ketiga tentu adalah pekerjaannya. Artinya melalui keluarga kita memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya, memelihara dan memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan peran masing-masing itu sudah tentu. Kemudian bekerja sebagai satu tim. Suami, istri, dan anak-anak adalah satu tim. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang berperan sebagai bos atau orang suruhan. Semuanya setara. Melalui satu tim yang kompak, yang dipenuhi dengan karakter ilahi, maka percayalah pekerjaan apapun yang Bapak Ibu lakukan di rumah akan diberkati Tuhan. Kemudian sudah jelas mengasihi, mendidik, dan mendisiplin setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir tujuan membentuk rumah adalah melalui keluarga kita bisa melakukan pelayanan. Pelayanan kemana? Pelayanan internal. Bagaimana kita bisa melayani keluar rumah kalau di kondisi di dalam rumah kita acak-acakan ya. Kita harus melayani pasangan kita dan anak-anak kita terlebih dahulu dengan penuh kasih dan kerelaan, bahkan mungkin juga pengorbanan. Baru nanti kita bisa melayani keluar secara eksternal ya, menjadi garam. Ya, sebelum rumah tangga kita menjadi teladan, jangan pernah melayani keluar. Kita akan menjadi batu sandungan. Kita akan mendengar, lah kamu itu melayani di luar, wah menggebu-gebu begitu rohaninya. Tapi saya tahu bagaimana kondisi di dalam rumah. Itu akan mendukakan Tuhan. Kita benahi dulu rumah tangga kita. Ya, sampai mencerminkan baru kita melakukan pelayanan keluar. Dan kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan akan memakai ibu-ibu untuk melayani gereja bahkan dunia. Tapi sebelum itu terjadi, layanilah keluarga kita lebih dahulu. Home sweet home. Ya. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga tuh Yosua tahu perannya. Dia mengajak seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itulah kewajiban seorang suami. Ya, sayangnya kita tidak ada bapak-bapak ya di sini. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut nanti soal bapak-bapaknya. Nah, fungsi rumah yang pertama adalah tempat perlindungan teraman. Ketika kita menjadikan rumah atau keluarga kita sebagai rumah Allah, maka kita akan dengan sukacita mengajarkan semua kebenaran. Kebenaran menurut apa? Menurut firman Tuhan. Semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan sehari-hari, semua mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebohongan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada ketidakjujuran, tidak ada kekerasan. Kemudian kita akan mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk melakukan penyembahan atau worship kepada Tuhan setiap saat. Dan persekutuan yang saling menguatkan fellowship. Jangan pernah kita menyuruh anak kita baca Alkitab. Jangan lupa renungan lah. Kita sendiri nggak pernah baca Alkitab. Kita sendiri nggak pernah renungan. Memaksa anak kita untuk setiap minggu ke gereja, tapi kita sendiri nggak pernah ke gereja. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Seringkali kita bersikap munafik ya. Jadi ketika di luar kita terlihat sangat rohani.
Ya, sampai orang tuh tertipu, wah Bapak A ini hebat sekali memimpin keluarganya. Setiap minggu nggak pernah absen ke gereja. Setiap ibadah kategorial selalu datang. Tapi benarkah internal rumahnya mencerminkan hal yang sama dengan yang dia tampakkan di luar? Kami sering melihat itu. Ya. Jadi sampai suatu saat istri atau anaknya ya curhat gitu. Bapak saya itu nggak seperti yang nampak, Bu, gitu. Ya. Kalau hidup kita benar, ya, maka kita akan menjadikan keluarga kita home sweet home. Kita akan menjadi kepala rumah tangga yang penuh kasih, akan menjadi ibu yang penuh kasih, saling em, mengampuni, saling memaafkan, saling membimbing, mengajarkan truth, worship, dan fellowship. Kalau rumah kita melakukan 3 hal itu, percayalah malaikat-malaikat Tuhan di surga akan menjagai seluruh kehidupan. Dan fungsi yang kedua adalah tentu saja tempat beristirahat ternyaman. Ibu-ibu, kalau saya sudah lelah kerja gitu ya, sampai jam kerja kami sampai 4:30, itu rasanya pengen segera pulang. Di rumah kami, karena kami cuma berdua, eh, rasanya lelah kami hilang. Ya, mungkin ngobrolnya ringan-ringan saja. Ya, kami juga makan apa yang Tuhan beri, tetapi suasananya suasana yang mendamaikan. Nah, kita harus berusaha supaya rumah kita seperti itu. Jangan sampai seperti tadi saya katakan malas untuk pulang ke rumah gitu. Begitu jam kerja, aduh, kok sudah selesai ya jam kerja, malas pulang. Loh, kalau kita malas pulang, terus rumah kita seperti apa? Kenapa? Karena tidak ada persekutuan roh dan kasih mesra di dalamnya. Suami sering menghina istri nggak terima diperlakukan kasar oleh suami. Uang yang seharusnya dikelola bersama saling curang ya, disimpan, misalnya suami dapat proyekan tidak dia bagi dengan istrinya. Kemudian dia hanya sebulan ngasih segini, pokoknya cukup nggak cukup harus sebulan. Sampai istrinya nggak berkutik. Loh, uang segini bagaimana bisa cukup untuk sebulan? Belum harus membayar eh, biaya rumah. Kemudian anak-anak juga seperti itu. Nggak betah ketemu bapak ibu ini. Paling saya juga diomelin, ditanyain sekolahmu, kalau nilaimu ulanganmu dapat segini, saya dikatain goblok lah. Kok kamu nggak seperti anak si om itu dibanding-banding? Tidak ada rasa nyaman untuk pulang ke rumah. Ibu-ibu sebagai orang percaya, rumah kita, keluarga kita adalah identitas kita. Kita itu seperti papan reklame, ibu-ibu. Ya. Papan reklame akan dipandang orang ketika apa yang diiklankan menarik. Tetapi ketika iklan itu tidak menarik, orang tidak akan menoleh. Nah, yang kita iklankan adalah kebaikan Tuhan. Bagaimana orang mau percaya kebaikan Tuhan Yesus kita kalau kita tidak bisa memperlakukan orang-orang yang ada di dalam rumah kita dengan baik. Jadi rumah semestinya menjadi tempat beristirahat ternyaman. Kemudian yang ketiga, tempat pemulihan jiwa yang efektif. Ya, seperti kisah anak yang meminta bagian warisannya, kemudian pergi ke luar negeri menghambur-hamburkan semua apa yang diberikan orang tuanya. Dia merasa dengan apa yang dia dapat dia akan bahagia, tapi ternyata tidak. Di negeri orang dia tidak mendapatkan uh, kedamaian. Ya. Di luar dia merasakan banyak masalah. Dia perlu untuk pulang memulihkan jiwanya. Nah, ibu-ibu, ketika anak-anak kita dibully misalnya di sekolah, dia perlu tempat untuk bersandar. Dia perlu tempat untuk mengadu. Nah, apakah kita ibunya memberikan itu kepada anak-anak kita? Atau anak-anak kita harus mengadu ke temannya atau ke tempat lain karena paling ibuku nanti malah menyalahkan aku. Mari jadikan keluarga kita sebagai tempat untuk memulihkan kekosongan jiwa kita ketika kita di luar sedang menghadapi masalah. Saya sama suami saya begitu nyampe rumah ya saling cerita apa yang akan terjadi hari ini di kantor. Demikian juga dia bertanya. Dari situ kita kata cerita, oh iya ya, suami saya bisa memberi saran, bisa memberi masukan. Rasanya nyaman. Ya. Jadi rumah itu
menjadi tempat yang kita nggak mau tinggalkan. Males saya keluar rumah gitu. Karena apa? Di rumah enak sekali. Nah, kemudian fungsi yang keempat, rumah adalah pusat pengembangan dan transfer nilai. Rumah adalah pusat untuk belajar. Tadi awal sudah saya katakan, rumah itu adalah satu-satunya tempat untuk mendidik anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Ada tiga kurikulum pendidikan yang mesti kita ajarkan ke anak kita sejak kecil, Ibu-ibu. Yang pertama adalah sense of belonging. Anak merasa memiliki dan dimiliki. Ya, aku memiliki ibu yang baik, yang mengasihi aku, yang kalau aku nggak bisa ngerjain PR dibantu, meskipun sesibuk apa. Yang ketika aku menangis dia memeluk. Dia merasa memiliki dan dimiliki oleh orang tua. Kemudian merasa menerima dan diterima. Aku tidak pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ayah ibuku menerima keberadaan apa adanya. Dengan segala kelemahanku, aku tetap dikasihinya dengan kasih yang tidak membeda-bedakan. Merasa diterima dan menerima. Kemudian merasa mempercayai, bisa mempercayai orang tuanya untuk segala hal yang dia alami. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Dia bisa menceritakan, Bu, saya naksir loh. Di kelasku ada cowok ganteng. Aku lagi senang. Atau Bu, aku tadi dapat nilai sekian. Aku memang nggak belajar. Atau hal-hal yang terlihat sepele. Tapi dia bisa menceritakannya dengan nyaman tanpa merasa takut dihakimi. Mempercayai dan dipercayai. Dia dipercayai oleh orang tuanya. Ketika, Pak, Ma, aku mau keluar ya. Sama siapa? Sama si A. Ya. Jam sekian pulang ya. Ya. Tidak selama itu ditelepon. Kamu sama siapa? Sekarang di mana? Jangan lupa nanti. Enggak. Karena apa? Dipercayai. Karena apa? Kita mendidiknya dengan benar. Ya. Itu semua perasaan yang sangat penting bagi efektivitas ilmu dan didikan. Ya, sebab anak akan merasa disertakan dalam seluruh proses kehidupan keluarga. Sehingga dia nggak akan senang main di luar. Ngapain saya harus main di luar? Saya mendapatkan apa yang saya perlukan di dalam rumah. Kemudian kurikulum yang kedua yang harus kita ajarkan adalah sense of worthiness. Ya. Anak akan merasa spesial dan berharga. Ya, spesial. Aku anak yang spesial karena apa? Orang tua aku menyayangi aku dengan luar biasa. Ada kadangkala aku harus dididik dengan keras, tapi aku bisa menerima karena apa? Itu benar. Ibu-ibu sering kita mendidik anak, jangan melakukan itu tanpa menjelaskan kenapa kita melarang anak-anak itu tidak melakukan hal yang sama. Contoh yang paling simpel adalah soal kompor ya. Anak saya dulu umur 3 tahun nanya, kenapa saya selalu dijauhkan dari kompor. Saya jelaskan, ini panas ini, sampai dia ngeyel. Kemudian ketika dia sudah bisa memutar knop kompor, dia putar sendiri, dia pegang panas. Baru dia tahu, oh iya, spesial. Semua hal diajarkan dengan benar, dengan rule-rule-nya. Kalau dilarang, dijelaskan kenapa dilarang. Kalau boleh pun diberi batasan sampai di mana dia boleh melakukan. Sehingga anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang sehat tubuh, jiwa, dan roh. Kurikulum yang ketiga adalah sense of competence. Ya. Kita belajar sebagai orang tua. Nah, ibu-ibu ini biasanya waktunya lebih banyak dengan anak-anaknya. Kita harus kenali kompetensi anak-anak kita apa sih? Potensinya apa? Karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada anak-anak kita apa? Jangan anak senangnya ngelukis dipaksa untuk main musik. Anak pengennya kuliah akunting dipaksa untuk jadi dokter. Mungkin anaknya mau, tapi dia tersiksa, dia melakukannya dengan terpaksa. Kemudian ibu-ibu jangan pernah menghina anak kita dengan mengatakan salah satunya goblok, bodoh. Ya. Mungkin saat kita mengatakan itu ke anak, dia tidak bereaksi apa-apa. Tetapi tanpa kita sadar, dia menyimpan kepahitan. Oh, aku nggak spesial ternyata. Oh, aku nggak berharga ternyata di mata orang tua.
Aku tidak sepintar anaknya si tetangga. Aku selalu dibanding. Itu lama-lama akan menghasilkan insecure di dalam dirinya. Dia menjadi anak yang tidak percaya diri. Dia akan menarik diri dari komunitas, dari lingkungan sosial. Dan itu akan berlanjut ke generasi seterusnya. Ketika dia nanti mendidik anak, dia akan bisa jadi melakukan hal yang sama. Mari ibu-ibu, kita atur diri kita supaya kita bisa menghargai anak kita sebagai anugerah yang Tuhan titipkan kepada kita. Sense of competence. Izinkan dia melakukan hobi sesuai dengan apa yang dia sukai. Beri dia kesempatan untuk sekolah atau studi sesuai dengan yang dia ingin. Jangan dipaksa untuk menyenangkan orang tuanya. Ya, tapi biarkan anak kita menjadi dewasa dengan benar. Dia merasa dikasihi, merasa memiliki, diterima spesial karena apa? Oh, orang tua aku memberi aku kebebasan. Dia akan bertanggung jawab dengan pilihan. Berikutnya, tempat bersekutu yang paling indah. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, ketika kita mengawali rumah tangga kita menikah dengan orang yang berbeda. Berbeda dari latar belakang, berbeda dari cara pendidikan, dan sebagainya. Dua menjadi satu. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Makanya kenapa Tuhan mengatakan laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Ketika kita mulai memasuki rumah tangga atau keluarga, maka kita bukan lagi dua orang, tetapi satu. Dan ya, apa yang sudah dipersatukan Allah dalam tubuh, jiwa, dan roh, itu harus kita jaga. Jadi ada 4 S ya. Yang pertama tadi satu, dari dua orang yang berbeda. Ya, kita berjanji di hadapan Allah dan jemaat disatukan menjadi satu daging. Itu sebabnya ibu-ibu ketika terjadi perceraian sebenarnya nggak boleh ada istilah mantan istri atau mantan suami. Kenapa? Karena kita sudah jadi satu daging. Bagaimana mungkin kita memantankan daging kita sendiri? Memantankan tubuh kita sendiri. Ya, yang ada mantan anak, mantan orang tua. Ya. Tapi mantan istri atau mantan suami nggak ada. Kenapa? Laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istri, menjadi satu. Ya. Kemudian, ketika kita sudah menjadi satu, maka kita masuk ke S yang kedua, yaitu sekutu. Sekutu artinya partner yang seimbang, yang memiliki kerinduan yang sama untuk bertumbuh. Itu sebabnya kenapa Tuhan menghendaki kita menikah dengan orang yang seimbang. Karena apa? Dengan ketika kita menikah dengan orang seiman, kita mempunyai partner yang seimbang, yang punya kerinduan yang sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu dalam keluarga Kristen harus ada persekutuan yang intim antara suami istri dengan Allah dan dengan anggota keluarga yang lain, dalam hal ini anak-anak. Bentuk konkretnya adalah mezbah keluarga. Disitulah persekutuan secara vertikal dan horizontal tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah S yang ketiga, setia. Setia adalah nilai utama ibu-ibu bagi keluarga Kristen. Tuhan ingin kita setia pada pasangan kita sampai maut memisahkan. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan. Apapun yang terjadi. Ya. Kemudian ketika apa yang dipersatukan dan kita melakukan persekutuan yang intim dengan Tuhan dan menjaga kesetiaan terhadap pasangan kita masing-masing, maka kita akan hidup dengan penuh sukacita. Itu S yang keempat. Tapi jangan pernah berharap kita bisa bersukacita kalau S pertama, S kedua, dan S ketiga tidak kita jalani secara benar. Itulah sebabnya kenapa rumah kita sebut sebagai tempat bersekutu yang paling indah. Yang keenam ada tempat produktif untuk berkarya. Rumah yang mengayomi, menguatkan, dan memperlengkapi
bagi suatu karya yang besar di masa depan. Artinya, suami kita ketika kita mendukung dengan penuh, ketika kita mengapresiasi apa yang dia lakukan bagi keluarga, ketika kita memuji dia dengan sukacita, suami kita juga akan diberkati di dalam segala usahanya. Sehingga dia akan menghasilkan karya besar untuk Allah dan keluarga. Kemudian anak-anak juga seperti itu. Ya. Ketika orang tuanya memperlakukan dia dengan spesial, menghargainya, merasa anak memiliki segala hal yang dia perlukan, maka dia akan berhasil di dalam studi maupun cita-citanya. Nah, di sini peran penting orang tua sangat ditonjolkan. Tugas ayah adalah 3, yakni guide, ya, guard, dan govern. Ayah bertugas mendampingi anak. Sesibuk apapun, seorang ayah wajib mendampingi, menjaga, dan mengantar anak-anaknya untuk mampu memimpin hidupnya sendiri secara produktif sampai dewasa. Ibu-ibu seringkali suami-suami kita merasakan pendidikan tuh hanya kewajibannya ibunya. Kan kamu yang di rumah, aku sudah sibuk cari uang di luar. Salah ibu-ibu. Kita harus mengajak suami kita untuk bersama-sama mendidik anak. Karena keberadaan ayah di samping anak-anak itu adalah role model, teladan, kekuatan, ya, bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak bangga ketika ketemu teman-temannya, ayahku loh hebat. Dia selalu ada di rumah mendampingiku, menjagaiku, menghantar aku untuk mengikuti pendidikan yang harus aku jalan. Kemudian ibu, tugasnya adalah nutrition, care, and maintain. Ya, ibu-ibu wajib memberikan asupan gizi. Ya. Jangan masaknya setiap hari nasi putih sama tempe tahu. Oh ya adanya itu terserah. Kita sebagai perempuan diberi Tuhan keterampilan untuk mengolah bahan makanan yang ada di rumah kita. Kita manfaatkan secara maksimal supaya keluarga kita punya asupan gizi yang baik. Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa bersekolah dengan ceria, dengan sehat kalau asupan gizi dari rumahnya tidak memenuhi. Nah, itu harus dibicarakan. Misalnya gaji suami pas-pasan, kita harus pinter berkompromi, bersama-sama sebagai satu tim mengelola keuangan. Untuk apa? Untuk supaya nutrition ini bisa dipenuhi. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Demikian juga kita ibu-ibu juga harus makan yang bergizi. Jangan hanya anak-anak bergizi, ibunya nggak makan apa-apa. Ya, percuma. Artinya nutrition ini adalah berlaku untuk seluruh keluarga yang ada tinggal di rumah tersebut. Ayah, ibu, anak harus tercukupi secara gizi. Kemudian care. Kasih sayang, berilah kasih sayang yang tulus kepada suami. Kalau suami memang layak dipuji-puji. Kalau suami harus didukung, dukunglah dengan sukacita. Jangan cuman gaji, cuman segini, cari kerjaan yang tambahan yang lain. Kenapa? Atau kalau perlu, nah ini korupsi kayak dikit-dikit asal caranya bagus kan nggak ketahuan. Nah ibu-ibu, ya seringkali istri itu tidak menjadi penolong tapi perongkong. Ya. Mari kasih sayang kita tanamkan sejak dini di dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah maintain, ya, menjaga emosi, ya, supaya emosi di dalam keluarga itu tidak melonjak menjadi emosi yang penuh dengan kemarahan. Kalau suami capek, ya ditanya baik-baik, apakah perlu kopi, teh, ajarkan juga kepada anak-anak untuk memahami kapan orang tuanya lelah, kapan orang tuanya perlu dibantu. Ajar anak-anak untuk bisa mengurus dirinya sendiri ketika usianya sudah memenuhi. Ajar dia untuk bertanggung jawab minimal membereskan tempat tidur, membereskan kamarnya, mencuci bajunya sendiri. Itu ajarkan. Ya, kemudian ajarkan mana yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh anak perempuan. Tapi seperti saya katakan lagi dengan alasan yang jelas. Ya. Ibu-ibu seringkali kita ketika anak-anak kita menangis, ya, anak laki nangis, kita jangan cengeng, anak laki kok nangis. Nah, dia bertanya, kenapa sebagai seorang laki-laki aku nggak boleh nangis? Gitu. Padahal Tuhan menciptakan air mata.
Nggak masalah ibu-ibu seorang anak-anak laki-laki menangis. Dia perlu sesuatu untuk dikeluarkan. Dan itu mungkin hanya bisa dia lakukan dengan menangis. Ketika anak laki-laki menangis, mari kita rangkul, kita katakan dengan baik. Nggak apa-apa kamu menangis. Supaya kamu lega. Ada ayah dan ibu di sini yang akan menolong. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah tempat yang menjadi sumber kasih dan hormat. Rumah adalah tempat di mana otoritas Allah harus bekerja penuh. Ya, kita harus membiarkan Allah atau mengizinkan Allah yang megang kendali keluarga kita. Alkitab mencatat bahwa langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kaki. Dan rumah Allah yang didirikan keluarga-keluarga beriman adalah tempat perhentiannya. Ibu-ibu seringkali rumah, ya, itu yang kita anggap rumah itu adalah gereja. Ya, rumah untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah gereja. Padahal enggak. Kita kalau ke gereja hanya seminggu sekali mungkin. Tapi rumah untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari adalah tempat di mana keluarga kita bersama. Dan ketika otoritas Tuhan kita izinkan menguasai kehidupan rumah kita, maka kasih dan hormat akan dengan sendirinya muncul. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak-anak respect terhadap orang tua. Tetapi ketika kita tidak mengizinkan Tuhan megang kendali, jangan pernah keluarga kita menjadi home sweet home. Yang ada adalah pertengkaran, percecokan. Dengan gampang kita ngomong, udah cerai aja, nggak masalah. Nah, ibu-ibu yang punya karir, yang mungkin gajinya besar, ya, itu seringkali dengan gampang ngomong gitu. Nggak punya suami lu juga nggak apa-apa, gue bisa hidup kok. Gue punya gaji. Artinya ibu-ibu tidak mengizinkan Tuhan memegang kendali atau otoritas terhadap rumah tangga atau keluarga. Yang terakhir, fungsi rumah adalah munculnya masalah dan solusi. Kenapa saya bilang tempat munculnya masalah? Ketika kita hidup sendiri sebelum menikah aja kita sudah punya banyak masalah. Kemudian kita menikah, kita akan mengumpulkan masalah yang dibawa oleh suami kita, betul? Sumber masalah menyatukan dua orang yang berbeda dalam segala. Itu bukan perkara mudah itu. Seperti saya katakan tadi, perlu komitmen, perlu integritas dari kedua belah pihak, dan perlu pengorbanan. Tetapi yang harus kita pahami adalah meskipun rumah pusat masalah, tetapi dia juga pusat solusi. Ketika kita mengizinkan Tuhan berotoritas, maka Tuhan akan membimbing kita untuk mendapatkan solusi seberapapun beratnya masalah. Entahkah masalah finance, masalah hubungan suami istri, pola didik anak. Kita akan mendapatkan solusi. Bu-ibu, kalau bermasalah, saya pernah mengatakan kita melakukan diskusi, bukan argumentasi. Karena kalau argumentasi, masing-masing pihak ingin menang sendiri. Tapi ketika diskusi, kita mengabaikan ego kita. Kita berkompromi untuk ini loh yang terbaik untuk kita lakukan. Itu adalah fungsi rumah. Nah, kemudian kriteria rumah ideal itu yang seperti apa sih? Ya, yang pertama safe family. Ini syarat mutlak, Ibu. Ya. Artinya kita dengan pasangan kita adalah harus merupakan pasangan yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau pasangan kita belum menjadi orang yang seiman atau orang yang mempercayai Yesus, jangan pernah berharap keluarga kita menjadi home sweet home. Tidak mungkin satu kapal ada dua nahkoda. Yang berikutnya adalah sudah lahir baru. Ya, artinya hidupnya sekarang berpusat pada Kristus, bukan pada dirinya sendiri. Ketika pasangan sudah lahir baru, maka dia akan mengutamakan pasangannya dibanding dirinya sendiri. Sehingga dia tidak menjadi egois. Kemudian sudah dibaptis. Ya. Baptisan itu merupakan pengakuan kepada dunia bahwa saya adalah anak Allah. Keluarga yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru dan sudah dibaptis akan menghasilkan anak-anak yang baik, yang tidak terpengaruh, yang tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan yang. Kriteria yang kedua adalah serving family.
keluarga yang melayani. Di dalam keluarga tidak ada yang boleh jadi bos, tadi saya katakan, atau suruhan. Semua setara. Tidak ada yang meninggikan diri, tidak ada yang direndahkan. Semua melayani dengan sukarela, dengan sukacita, mendahulukan pasangannya dibanding dirinya sendiri. Dan ketika kita melayani dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh kasih, maka kita akan mendapatkan harmoni secara fisik. Harmoni secara fisik begini, Ibu, contohnya. Uh, kalau saya sama suami saya, ya sekali waktu saya membela dia. Saya mengatakan, oh saya kangen sama kamu. Padahal kita tadi berangkatnya sama. Mungkin kata yang sederhana. Tapi itu buat suami kita adalah harmoni fisik. Artinya, oh istriku rindu sama aku. Oh istriku memperhatikan aku. Oh istriku ingat aku. Dan sekali waktu dia mengatakan, I love you. Itu bukan hal yang tabu untuk diucapkan. Itu perlu. Selain sentuhan fisik, artinya kalau ke gereja ya bergandengan tangan. Kalau naik motor, peganglah pinggang suami. Kalau menyeberang jalan, jangan malu digandeng. Saya pernah temui pasangan yang ketika digandeng suaminya malah apain sih? Udah tua juga gandeng-gandeng tangan. Enggak, Bu. Ibu-ibu kita perlu sentuhan fisik, harmoni fisik sampai tua. Itu kebutuhan normal manusia. Dan itu lakukan. Sentuh secara fisik, peluk, ya. Kalau perlu mandi bareng ibu-ibu, ya. Itu sesuatu yang akan menyegarkan terus keintiman di dalam keluarga. Demikian juga kita terhadap anak-anak. Ketika anak-anak kita menangis, menceritakan sesuatu yang menyedihkan, mari kita peluk. Ya. Anak saya kalau sedang bermasalah, curhat, nangis, saya peluk. Kemudian saya ajak tidur bareng. Ayo tidur sama bapak ibu, dia di tengah. Mungkin masalahnya tidak selesai, tapi dia merasa dia tidak sendiri menanggung. Karena ada orang tua. Physical harmony, penting itu. Kemudian physiological harmony. Ya. Perkawinan menyatukan dua tubuh, pria dan wanita. Ya, itu tadi pada physical harmony. Kemudian pada psikologis, perkawinan menyatukan perasaan cinta, saling menghargai. Kalau suami mau membantu di dapur atau mau membantu pekerjaan rumah, puji, oh terima kasih ya, kamu mau menolong saya. Ya, Santo itu sering bikinin saya teh atau kopi. Ya, saya tidak ketika dia membuatkan saya itu tidak membuat saya merendahkan dia tidak, tapi value dia sebagai suami justru naik di mata saya. Oh, suami saya mengasihi saya bahkan melalui hal-hal kecil. Dan saya melakukan hal yang sama kepada dia dan putri kan atau anak-anak kita. Ya, bukan hal yang tabu. Sehingga kita di rumah tidak merasa kesepian, tidak mudah marah, tidak gampang stres atau depresi karena apa? Kita punya orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita. Kita punya orang-orang yang selalu ada buat kita. Jadi kenapa harus sedih atau merasa sedih? Saya punya suami yang baik, saya punya anak-anak yang baik. Kemudian keluarga yang melayani, yang ketiga adalah spiritual harmony. Ya, tidak mungkin ada harmoni, ya, kalau dalam satu keluarga seperti saya katakan tadi ada dua nahkoda. Artinya syarat pertama itu sudah harus kita penuhi. Maka spiritual harmoni akan tercapai. Kalau kita sudah seiman, maka kita akan lebih mudah mewujudkan spiritual harmoni. Dengan apa? Doa bersama, membaca Alkitab bersama, ke gereja bersama-sama. Sehingga anak kita melihat bagaimana kehidupan spiritual orang tuanya. Dan mereka akan dengan sukacita ketika, ayo tutup dulu HP-nya, kita sediakan waktu 30 menit misalnya setiap malam untuk berdoa bersama. Ibu-ibu, anak putra-putri ibu-ibu, adakah yang kalau diajak doa, semama itu doa aja sendiri, kenapa aku lagi asik? Kenapa? Kriteria yang lainnya tidak kita penuhi. Kemudian yang ketiga adalah sanctified family, ya. Keluarga yang dikuduskan. Ya.
dalam bahasa Ibrani, kudus itu berasal dari kata kados yang artinya dipisahkan. Artinya keluarga yang sudah dikuduskan Allah adalah keluarga yang sudah dipisahkan dari standar hidup dunia. Kita tidak lagi mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan dunia, tapi mengukurnya dengan standar kebenaran firman Tuhan. Mau orang lain beli mobil baru, beli sepeda motor baru, kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak berusaha menyamai tetangga kita dengan cara korupsi, berhutang, dan sebagainya. Karena standar kita sudah berbeda. Dan itu harus kita ajarkan juga pada anak-anak. Anak saya baru punya HP kelas 3 SMP, ibu-ibu. Teman-temannya SD sudah bawa. Kami ajarkan, kenapa dia tidak boleh membawa HP sampai usia seperti itu. Jadi mengajarkan anak sejak dini, jangan menilai segala sesuatu dengan dunia. Jangan menilai segala sesuatu dengan uang. Kemudian memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Ketika keluarga kita bukan keluarga yang dikuduskan, maka kita tidak akan punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Artinya seperti saya katakan tadi, berdoa bersama, membaca firman bersama, bersama-sama beribadah di gereja, melakukan pelayanan indah, ibu-ibu, melakukan pelayanan bersama keluarga. Saya kalau kemana-mana didampingi suami saya rasanya enak. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kemudian smile family, keluarga yang selalu tersenyum. Ya. Tuhan sendiri mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ibu-ibu belajarlah untuk mudah tertawa, ya, supaya ketika kita bersuka cita, ketika kita mudah tersenyum, ketika kita mudah tertawa, maka hidup kita akan terasa lebih hidup. Kan ada iklan ya, kalau nggak salah, supaya hidup terasa lebih hidup. Itu benar itu. Ketika kita tertawa, ya, itu 600 otot di wajah kita berkontraksi dan berelaksasi sehingga membuat penuaan dini sel-sel di wajah kita diperlambat. Jadi tidak main-main ketika Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Itu betul. Ya. Jadi life, love, and laughter. Ya, jadilah keluarga yang selalu dipenuhi dengan sukacita, kasih satu dengan yang lain, tertawa untuk hal-hal yang sepele sekalipun. Ya. Supaya apa? Supaya kita merasakan, oh ya keluarga aku nyaman sekali. Aku nggak betah di luar rumah, aku lebih senang di rumah. Ya. Kemudian sincere family, ya, keluarga yang tulus, ya, jujur, ya. Ada 11 ya, 11 poin yang masuk ke dalam keluarga yang tulus ini. Yang pertama mungkin saya jelaskan agak cepat saja, kontak, ya. Menjaga kontak dengan pasangan kita. Jangan berhari-hari nggak ngobrol atau dalam satu rumah tapi ngobrolnya lewat WA. Pak, aku perlu uang buat beli ini lewat WA. Ya, sepakatlah ketika pulang ke rumah HP disingkirkan. Ngobrol dari hati ke hati, duduk di meja makan atau di ruang tamu. Ngobrol, apapun yang terjadi hari itu kita obrolkan. Itu menjaga supaya keluarga kita selalu intim. Kemudian attraction, ketertarikan. Ibu-ibu kalau sudah menikah puluhan tahun ya jangan terus di rumah dasteran bolong, rambutnya aut-autan, tetaplah jaga kecantikan tubuh, kecantikan fisik. Supaya ketika suami kita pulang dia bangga, istriku walaupun sudah berumur tetap cantik, cepat seger. Suami pulang ke rumah dari bekerja capek, istrinya bau terasi. Kan nggak enak ya dilihat. Ya, daripada ngelihat istri yang apek, lebus kayak gitu, ya mending aku di luar. Di kantorku banyak yang cantik-cantik, yang bening-bening. Bahkan anak-anak kita jadi nggak, mama aku malu loh kalau mama nganterin aku ke sekolah lecek gitu. Ibu-ibu saya kalau berangkat kerja sering berpapasan dengan ibu-ibu yang masih pakai daster, yang nggak tahu itu tadi cuci muka atau enggak, naik motor nganterin anaknya sekolah. Ya ampun, dalam hati saya. Ibu-ibu kita perempuan diciptakan dengan keunikan wajah yang luar biasa. Manfaatkan itu, mbok ya bedaan dikit gitu. Pakai lipstik atau alisan lah. Supaya ketika kita mengantarkan anak kita ketemu dengan orang tua yang lain, anak kita bangga, ibuku walaupun masih pagi sudah ngantar aku sekolah dengan wajah yang enak dilihat. Kemudian similarity, kesamaan. Ya.
kita cari tahu kesamaan kita dengan pasangan kita apa. Ya. Kita sama-sama suka dipuji, betul kan? Itu manusia. Jadi lakukan itu, pujilah pasangan kita, pujilah anak-anak kita, ya, tanpa mikir gitu, tanpa kok enak banget dipuji terus. Itu sukacita, hal kecil yang menimbulkan sukacita yang luar biasa. Kalau kita tidak mau diperlakukan buruk, ya kita jangan memperlakukan pasangan kita juga dengan buruk. Itu hukumnya. Apa yang kita ingin pasangan kita lakukan, lakukanlah lebih dahulu terhadap pasangan. Kemudian compatibility, ya kecocokan, punya hobi yang sama, melakukan kegiatan yang sama. Jalan santai pagi hari kalau Sabtu atau Minggu bergandengan tangan itu rasanya luar biasa. Sederhana, tetapi itu wajib terus dipupuk bersama dengan anak-anak. Satu keluarga jalan pagi kan orang lihatnya wih enak sekali, bahagia sekali keluarganya Bu Ningsih itu ya. Jalan kaki aja bisa bergandengan tangan bersama-sama. Kemudian honesty, kejujuran. Ya. Ibu-ibu pernah meriksa HP suami atau dompet suami diam-diam ketika suami sedang mandi. Jangan pernah lakukan itu, ibu-ibu. Kita harus jujur, kita harus mempercaya itu nanti di trust. Tapi juga ibu-ibu jangan menyimpan sesuatu di HP atau dompet yang seharusnya tidak dilakukan sebagai pasangan yang sudah menikah. Masih nyimpen nomor mantan gitu ya. Kemudian berweanan supaya tidak dilihat suami segera di-delete. Nah, itu sudah pintu sudah terbuka untuk iblis mengacaukan home sweet home kita. Kalau nggak punya uang, suami nggak punya uang, ya ibu-ibu harus percaya. Jangan, Pak, aku pengen beli HP baru. Mah, aku belum punya. Ah, bohong. Coba sini lihat dompetmu. Waduh. No, Ibu ya. Ibu-ibu sebagai wanita pilihan Allah, sebagai perempuan pilihan Allah, jangan pernah melakukan. Honesty, jujur. Tidak ada yang disembunyi. Dan understanding, pengertian, memahami perasaan pasangan kita. Kapan suami kita lelah, kapan suami kita tidak bisa diganggu, kita harus paham. Ketika kita punya sesuatu yang mau disampaikan, misalnya masalah anak, tunggu sampai kondisi suami kita baik. Atau ketika kita ingin menginterogasi anak kita, ya, kamu pacaran sama siapa misalnya, tunggu sampai anak kita dalam kondisi yang baik. Supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Itu adalah seni. Dan kita sebagai istri, sebagai ibu, saya percaya ibu sudah ahli. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sudah ya, accepted, ya, penerimaan. Menerima pasangan kita secara sukarela, secara kasih, tidak berusaha mengubah pasangan kita seperti yang kita inginkan. Ibu-ibu, suami kita sudah lahir bertemu dengan kita dengan karakternya, dengan temperamen, watak, dan sifat yang dari. Jangan pernah menuntut suami berubah. Nggak akan ketemu, yang ada ibu-ibu frustasi. Yang ada adalah saling melengkapi kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Menerima dia dengan sukacita. Dan respect. Ya. Penghargaan. Hargailah ketika suami melakukan sesuatu untuk ibu atau anak-anak. Buatlah suami kita bangga memiliki kita sebagai istri. Kemudian trust, ya, kepercayaan. Ini sulit sekali, ibu-ibu. Ya, tidak segampang yang saya ucapkan. Contohnya yang tadi itu. Masalah HP itu bisa jadi pertengkaran. Kita curiga misalnya suami kita ngetik kemudian tanpa dia sadari dia senyum-senyum, kemudian kita sudah tinggi, wah ini pasti sama selingkuh. Pak, kamu WA-an sama siapa? Senyum-senyum, sini lihat HP-nya. Wah, udah mulai, suami mulai dicurigai, mulai tidak dipercaya. Kemudian ketika suami lengah dikit atau lagi tidur, diam-diam HP-nya diambil. Makanya kenapa banyak pasangan sekarang mempassword HP-nya. Ibu-ibu, kalau rumah tangga kita adalah keluarga yang home sweet home, itu nggak perlu terjadi. Tuhan akan memberi kita kepekaan atau intuisi sebagai perempuan untuk tahu kapan suami kita jatuh dalam dosa atau tidak. Tapi itu harus didahului dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan kita dekat dan hubungan pribadi kita dengan pasangan kita baik. Kemudian growth, bertumbuh secara bersama-sama. Ya, mewujudkan apa yang di awal kita cita-citakan ketika menikah. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara bersama-sama. Membimbing anak kita untuk menuju ke hal ini. Itu adalah kriteria rumah
yang ideal. Nah, berikutnya fungsi kriteria rumah yang ideal dan sebagainya akan bisa tercapai kalau kita tahu peran dan tugas kita masing-masing. Ya, ibu-ibu seperti kita ketahui laki-laki oleh Tuhan diperintahkan untuk menjadi kepala keluarga, pencari nafkah, imam bagi istri dan anak-anaknya, suami untuk istrinya dan ayah untuk anak-anak. Saya tidak akan membahas ini karena tidak ada bapak-bapak. Dan perempuan adalah penolong dan tunduk. Nah, kenapa kata tunduk ini saya Ada bold dan beberapa saya bapak. besarkan? Oh, ada beberapa bapak. Oke, ya, beberapa bapak. Kenapa Tuhan mewajibkan bapak-bapak menjadi kepala? Karena bapak-bapak harus bertanggung jawab terhadap kehidupan istri dan anak-anak. Pencari nafkah. Tetapi ketika bapak-bapak menjadi kepala, bukan berarti bapak-bapak berlagak seperti bos. Tuhan mengatakan kasihilah istrimu, bapak-bapak ya. Artinya bapak seperti dirimu sendiri. Artinya bapak-bapak sekarang sudah tidak ada diri bapak-bapak. Yang ada utama adalah istri Anda. Ego Anda sudah di nomor 2. Yang pertama yang harus Anda prioritaskan adalah istri. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Artinya sudah tidak ada lagi Pak Paulus, yang ada adalah Ningsih. Dan itu bukan perkara mudah. Karena apa? Harga diri laki-laki seringkali lebih mendominasi. Lah kok enak saya mendahulukan dia. Kita nggak bisa menolak. Karena apa? Itu desain dan perintah Allah langsung. Bapak-bapak harus ada untuk anak-anaknya. Jangan pernah menyerahkan pendidikan anak pure 100% kepada istri. Nah, keberadaan ayah tetap diperlukan oleh anak-anak. Mati berenung. Jadi sesibuk apapun ayah, sesibuk apapun bapak-bapak yang ada di Zoom ini, tolong untuk tetap mendampingi istri Anda mendidik anak. Dan perempuan penolong. Penolong dan tunduk seperti saya katakan tadi, kenapa tunduknya saya sebut. Ini seringkali membuat ibu-ibu, lah kok enak. Gitu kan. Ibu-ibu ketika Tuhan mendesain pernikahan dan memerintahkan kita para perempuan untuk tunduk kepada suami, bukan berarti Allah ingin merendahkan atau meremehkan kita. Tidak. Justru itu adalah penghargaan tertinggi Allah kepada kita. Itu sebabnya kita diminta jadi penolong. Seorang penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Di Amsal 31, detail peran istri dijelaskan dengan lengkap. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ya. Tuhan menempatkan perempuan dengan peran sebagai penolong karena apa? Tuhan tahu kita adalah makhluk hidup yang sangat kuat, tangguh, bisa mengurus rumah, bisa mengurus penghasilan dalam keluarga, menjadi saluran berkat bagi keluarga dan orang di luar rumah, mengajari anak-anak tentang keterampilan hidup dan sebagainya. Multitasking. Syukuri itu. Nah, dengan multitasking itu kalau Tuhan tidak meminta kita tunduk, akan menjadikan kita perempuan yang tinggi hati, melunjak. Apalagi kita yang punya karir bagus dan gaji mungkin lebih dari suami. Wah, bisa jadi, kamu itu siapa? Gajiku loh lebih gede. Menghina suami kita. Nah, kalau laki-laki dibegitukan setiap hari, yang mana ya? Tahan. Pride ya, suami kita itu harus kita jaga gitu. Jadi meskipun karir ibu, gaji ibu lebih bagus atau lebih besar dari suami, suami tetap adalah kepala ibu. Itu yang harus ibu-ibu paham. Tunduk sesuai desain Allah. Istri untuk suaminya, ibu untuk anak-anak. Dan anak-anak patuh terhadap firman Tuhan, patuh terhadap orang tua, memperlengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan agama. Seperti saya katakan tadi, ketika pasangan kita sudah seiman, lahir baru dan sebagainya, apa yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya tadi sudah kita lengkapi, maka percayalah keluarga kita akan menjadi home sweet home. Tetapi kalau peran ini salah satunya saja kita langgar, jangan pernah berharap. Ya, kepala keluarga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Laki-laki atau suami kita mungkin kepala keluarga, tetapi dia tetap tunduk
di bawah wewenang Tuhan. Ya, saya tidak akan membahas detail. Kepala keluarga atau suami yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan pasti seorang yang baik, seorang yang disegani dan dihormati anak-anak serta istrinya, seorang yang tahu mengepalai keluarga, seorang yang memelihara seisi rumahnya, mengasihi istrinya, menghormati istrinya, membina kerohanian istrinya, memelihara dan memenuhi kebutuhan istri, bekerja sama dengan istri sebagai satu tim, mengasihi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dalam pengajaran dan nasihat firman Tuhan, dan mendisiplin anak-anak. Ini adalah tugas kewajiban kepala keluarga dan akan dilakukan oleh kepala keluarga dengan sukacita. Karena apa? Dia melakukannya untuk Tuhan. Kemudian istri. Nah, ibu-ibu, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ibu-ibu, kalau ibu taat kepada Tuhan dengan kata tunduk tadi, maka Tuhan menghargai kita perempuan jauh lebih tinggi nilainya dibanding permata. Luar biasa. Kita tahu permata berlian harganya puluhan ratusan juta. Tetapi itu tidak sebanding dengan nilai kita sebagai perempuan yang tunduk kepada keluarga di hadapan. Mari ibu-ibu taat kepada desain yang sudah Allah tentukan. Tuhan memperlengkapi kita perempuan dengan kesadaran. Kesadaran apa? Sebagai penolong yang sepadan. Kita sepadan dengan suami kita. Yang membedakan kita adalah tanggung jawab dan peran kita. Kemudian Tuhan memberi kita kuasa pengaruh. Ibu-ibu, nggak ada ya, kita sering dengar istilah suami-suami takut istri. Nggak ada istilah istri-istri takut suami. Karena apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan pengaruh. Ketika kita menggunakan pengaruh itu dengan benar, maka suami kita akan sangat mengasihi kita. Kemudian kita teman pewaris. Ketika kehidupan kita sebagai istri sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mendampingi suami kita menuju perjanjian hidup kekal. Luar biasa. Dan kehadiran kita selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh keluarga kita. Kehadiran kita menjadi hal yang positif. Kita diberi telinga untuk mendengar keluhan suami dan anak-anak kita. Kita diberi mata untuk bisa melihat kesedihan di mata suami dan anak-anak kita. Dan kita punya hati untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Kemudian kita juga diberi keterampilan seperti saya katakan tadi, Ibu, terampilah mengatur diri, mempercayai diri, ngerumat awak. Ya, mengatur rumah. Kita diberi keterampilan untuk mengatur aset atau kekayaan yang dipercayakan suami kita kepada kita. Dan kreatif memanfaatkan waktu secara efektif, enggak pagi-pagi sudah ke tetangga ngerumpi. Enggak peduli anak sudah makan atau belum. Ya. Kemudian Tuhan melengkapi kita juga dengan kerohanian, hidup takut akan Tuhan sebagai perempuan pilihan Allah, supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita dan orang. Kemudian kita juga diberi kelengkapan untuk terbuka, wawasan kita selalu belajar hal-hal yang baru, meresponi perbedaan kita dengan suami kita, menjadi sesuatu yang bisa dikolaborasi, disinergikan dengan baik. Memiliki kerendahan hati untuk menghormati pasangan kita. Ibu-ibu kalau sedang marah-marahan di depan dengan suami, berada di lingkungan yang banyak orang, ya jangan kemudian menghina suami di depan orang. Semarah apapun kita tunggu sampai kita ada di rumah berdua dengan suami. Karena saya pernah lihat, ya mendengar sendiri teman saya goblokin suaminya di depan kami. Wah, alhasil sekarang suaminya sudah 6 tahun nggak balik rumah. Pride ya. Itu sebabnya kenapa kita diminta Tuhan tunduk. Ya, supaya kita menyadari keberadaan kita, bahwa keterbukaan itu tidak boleh disalahgunakan. Nah, kalau kita sudah memenuhi apa yang sudah belajar, memahami apa yang kita pelajari sebelumnya, sekarang saatnya bertumbuh dalam masalah. Saya katakan tadi rumah tangga, keluarga itu adalah pusat masalah. Tapi bagaimana masalah itu membuat kita bertumbuh makin dekat dengan Tuhan, menguatkan bukan malah menghancurkan.
Ya. Ini yang seringkali sorry ya, tidak kita sadar. Ibu-ibu bertumbuh dalam masalah. Jangan jadikan masalah sebagai alasan untuk berpisah. Karena seberat apapun masalah, percayalah badai pasti berlalu. Tuhan ada bersama kita. Pertentangan atau konflik. Seringkali ketika kita memasuki rumah tangga, kita tidak belajar dengan efektif bagaimana cara menyelesaikan konflik. Dengan gampang kalau kita bermasalah dengan pasangan kita, cerai aja. Atau cepat beres-beres koper, minggat. Balik ke rumah orang tua atau ke tetangga. Pertentangan seharusnya menjadikan kita makin dekat dengan pasangan kita, bukan justru menghancurkannya. Kita harus berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kita, menyelesaikan pertentangan yang ada, ketidakcocokan yang ada. Ya, banyak orang Kristen yang menghadapi masalah secara tertutup karena dia tidak diajarkan untuk menyelesaikannya secara efektif. Ketika dulu mungkin orang tua kita zaman dulu ya kalau bertengkar ya sudah nerima. Akhirnya kita berlaku sama. Padahal masalah itu harus dibicarakan. Nah, apa yang menyebabkan pertentangan? Ya jelas kita dua orang yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Pasti akan menimbulkan friksi-friksi atau pertentangan setiap saat. Karena apa? Persatuan di dalam pernikahan tidak membuang perbedaan. Ibu-ibu. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan perbedaan yang ada antara kita dengan suami kita menjadi sesuatu yang indah. Kalau suami hobinya ngerokok, ya sementara ibu-ibu enggak ya, harus dengan bahasa yang halus untuk menyampaikannya. Ya. Kemudian tanggapan terhadap pertentangan. Ada banyak orang yang ketika bertengkar atau menghadapi masalah dengan pasangan memilih menyendiri, tidak menyelesaikan masalah itu. Ya. Atau sebaliknya nggak mau ngalah, ngotot pokoknya aku yang benar. Atau malah menyembunyikan kemarahan dengan menyimpan kepahitan. Itu lama-lama akan seperti bom waktu. Ibu-ibu kalau ada masalah sesulit apapun, selesaikan. Jangan pernah punya anggapan nunggu hari baik. Nggak ada itu hari baik. Karena apa? Tensinya sudah akan berbeda. Ketika saat itu masalah, duduklah, ajak pasangan, yuk Pak ngomong. Harus kita selesaikan. Dengan apa? Dengan baik-baik. Bukan dengan emosi. Seperti saya katakan, diskusi, bukan argumentasi. Berkomunikasi secara langsung dan terbuka untuk mendapatkan solusi. Kalau perlu melibatkan anak-anak, ayo libatkan. Bukan hal yang tabu ketika anak-anak kita, apalagi yang sudah dewasa, kita ajak untuk berunding. Nah, Bapak Ibu punya masalah seperti ini. Ya. Kemudian hubungan secara pribadi dalam pernikahan. Ya. Pribadi yang setara, masalah harus segera ditangani. Ya, kita setara, bukan suami mendominasi, istri direndahkan. Bukan istri menanduk suami tetapi tunduk. Ya. Harus segera ditangani, jangan pernah menunda masalah. Nah, suami saya itu termasuk orang yang seperti itu. Saya orang yang harus selesai hari itu, dia, besok aja diomongin, nggak bisa. Harus selesaikan hari ini juga. Tetapi dengan syarat, tidak mengedepankan emosi. Kemudian bersifat pribadi, muka dengan muka, jangan diselesaikan di depan orang lain. Nah, kalau hal-hal itu sudah kita lakukan, tapi gagal, permasalahan tetap muncul. Kalau kita harus melibatkan orang ketiga, yang secara rohani baik, ya kenapa tidak? Kalau dengan orang ketiga pun masih tidak selesai, ya kalau kita perlu dibawa ke dalam gereja. Tetapi sayangnya banyak hamba-hamba Tuhan yang ember itu. Apa yang menjadi masalah jemaatnya bisa kemana-mana. Itu juga sesuatu yang sulit saat ini. Tapi mintalah kepada Tuhan hikmat. Untuk Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi permasalahan ini.
Yang jelas, ibu-ibu, Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Masalah itu adalah satu kondisi yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar menuju level keimanan lebih tinggi. Kita mengandalkan Tuhan atau ego kita? Kalau mengandalkan Tuhan, percayalah, akan selesai. Kemudian langkah-langkah dalam menangani pertentangan dan konflik. Yang pertama, kedua belah pihak harus punya keinginan untuk melakukan perdamaian. Kalau istri saja yang pengen damai sementara suaminya enggak, ya akan sulit. Kemudian sebelum makin parah, belajarlah untuk menukar posisi. Seandainya saya jadi suami, saya menghadapi hal seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Atau sebaliknya suami diajak, "Pak, coba kamu jadi aku. Apa yang akan kamu lakukan?" Kira-kira. Kemudian tanganilah masalah satu persatu. Jangan menumpuk masalah sampai nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan tadi, kalau ada masalah, selesaikan saat itu. Kalau memungkinkan. Kemudian belajarlah bahwa ketidakcocokan atau perbedaan yang ada itu sesuatu yang memperkaya kehidupan rumah tangga. Kemudian, nah ini yang kelima yang penting. Seranglah masalahnya, bukan orangnya. Jadi jangan ngomel sama pasangan atau anak kita, tetapi apa yang menyebabkan itu terjadi. Misalnya suami, seperti saya katakan tadi, suami kita demen merokok sementara kita enggak. Ya jangan ngomong, "Kamu itu Pak, duit dihabisin buat dibakar jadi rokok aja." Tapi, Pak, bisa nggak rokokmu diganti sesuatu yang lain? Ngemut permen kayak atau ngopi itu bisa. Ya. Jadi seranglah masalahnya, bukan orang. Kemudian yang terakhir ya sudah dulu, mengampuni seberapapun jahatnya mungkin pasangan kita atau seberapapun bermasalahnya anak-anak kita. Kita harus mengampuni. Ketika anak kita jatuh dalam pergaulan yang buruk, sadarilah bahwa kita orang tualah yang memainkan peran itu sehingga anak kita terperosok ke dalam pergaulan yang. Ketika anak kita hamil di luar nikah, kitalah orang tua yang harus disalahkan pertama. Artinya apa? Peran kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami tidak kita lakukan dengan baik. Jangan pernah menyalahkan anak kita. Kita rangkul, kita peluk. Mama memahami apa yang terjadi, mama minta maaf karena mama yang salah sehingga menjerumuskan kamu ke dalam kondisi. Ketika anak tidak naik kelas, ya cari masa kenapa anak sampai tidak naik kelas. Jangan goblok kamu, nggak pernah belajar, main HP terus. Loh, anak lo tinggal di rumah kita. Terus kita kemana saja selama ini sampai anak kita nggak naik kelas? Apa yang kita lakukan sebagai suami? Kita gunakan bahasa yang halus. Dapatkah kita berbicara tentang hal ini, Pak, Nak? Ya. Apakah ini sesuatu yang bisa kita rundingkan bersama? Bahasa yang halus, ibuku, saya yakin pasangan kita akan, anak-anak kita akan bisa mengerti. Saya khawatir tentang hal ini, misalnya seperti saya tidak akan bahagia kalau kamu ngerokok terus. Itu akan berbeda dengan kamu itu ngerokok pagi, siang, sore. Wah, itu sudah lain hasilnya. Jadi ketika kita tahu tujuan kita membentuk rumah atau keluarga, ketika kita tahu fungsi rumah atau keluarga, ketika kita punya kriteria yang benar soal rumah dan keluarga, maka kita akan bertumbuh dalam masalah untuk lebih baik, bukan untuk hancur. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menyertakan Tuhan, tidak ada masalah yang lebih berat. Karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Ini yang terakhir ya. Bagaimana supaya rumah kita diberkati, ya, supaya keluarga kita menjadi home sweet. Yang pertama, jadikan rumah Anda sebagai rumah Tuhan. Rumah di mana kita tinggal adalah rumah Tuhan. Ketika kita mengundang Tuhan berotoritas.
Artinya tempat di mana Tuhan mau tinggal dan berdiam. Perilaku kita di rumah seharusnya sama dengan perilaku kita di gereja. Jangan di gereja terlihat baik, tapi di rumah melakukan kekerasan terhadap pasangan dan anak-anak. Ketika rumah kita mengundang menjadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan, maka kita akan berbahagia dan baik keadaan kita. Sehat, damai, sejahtera, banyak berkat. Istri akan menjadi seperti pokok anggur, sumber sukacita bagi keluarga. Anak-anak akan seperti tunas pohon zaitun. Laki-laki akan diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan usaha. Yang kedua, undanglah hadirat Tuhan dalam rumah Anda. Jadikan rumah kita, keluarga kita, altar doa bagi Tuhan. Artinya, jadikan rumah kita atau keluarga kita memiliki hati yang dipenuhi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita, mujizat akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah akan menjadi sukacita, yang lemah akan dikuatkan, yang kekurangan akan berkelimpahan. Orang yang rumahnya dipenuhi hadirat Tuhan akan selalu betah dan merasa nyaman tinggal di dalam. Dan yang ketiga, bangunlah bahtera keselamatan dalam rumah Anda. Ya. Kisah Nuh ya, itu sebagai contoh ya. Dia melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya banjir. Setiap anggota keluarga harus melakukan hal yang sama, melakukan segala cara untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga. Sering-seringlah kita berbicara tentang Tuhan, terutama kepada anak-anak kita. Tunjukkan teladan iman di depan anak-anak kita. Ya, berdoa, membaca Alkitab bersama. Bangunlah prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup berkeluarga, seperti cinta kasih, kesetiaan, penghormatan, tidak gampang bohong. Ya, jujurlah apapun yang terjadi. Doronglah anak-anak muda untuk beribadah. Kalau anak kita dari kecil ajak sekolah minggu. Ketika dia sudah dewasa masuk kelompok pemuda. Ajarlah anak-anak kita dengan cara yang sesuai firman Tuhan di rumah. Kemudian yang berikutnya, jadikan rumah Anda benar-benar sebuah rumah home, bukan house. Artinya sebuah tempat tinggal yang nyaman, damai, ada kasih, ada suasana kekeluargaan di dalamnya. Kalau rumah kita adalah sebuah home, kalau keluarga kita home sweet home, maka berkat Tuhan akan mengalir ke sana. Yang terakhir, Yang terakhir, jadikan rumah Anda tempat pelatihan untuk melayani. Enggak mulai dengan hal yang kecil, doa bersama. Saling melayani. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang direndahkan. Semua setara, hanya tanggung jawab dan peran kita yang berbeda. Saling mengasihi dan saling mengampuni. Ibu-ibu, mari kita lakukan. Tidak ada yang mustahil. Belum terlambat untuk menjadikan keluarga kita sebagai home sweet home. Belum terlambat untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Belum terlambat untuk merengkuh atau merangkul anak-anak kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Sertakan Tuhan. Saya akan mengakhiri diskusi kita dengan satu film ini, film pendek saya temukan di TikTok ya. Semoga bisa diputar. Saya nggak akan berini, Ibu bisa lihat ya. Marah boleh, nangis boleh, marah boleh. Yang tidak boleh menyakiti diri sendiri, merusak benda tidak boleh. Tidak apa-apa, menangislah sebanyak kau yang mau. Mama ada di sini. Mama paham, pasti sakit kali hati abang. Mama tahu. Pasti abang kecewa, mama paham. Iya, kalau keinginan nggak dituruti, pasti akan mengecewakan. Tenang, lebih baik, tenang saja. Aku akan lebih tenang. Lagi aku mama. Menenangkan diri dulu lapornya. Bicara kita dengan
tenang. Kita diskusi baik-baik. Diskusi lagi lah baik-baik sekarang. Sudah bisa? Tidak bisa. Butuh pelukan? Mau dipeluk? Sudah lebih tenang? Sudah. Kecewa ya? Sedih ya? Orang itu bekerja. Gak bisa terus-terusan kita kirim-kirim pesan. Orang kan terganggu. Mama kecewa juga. Mama juga sedih. Kenapa ya? Anak mama itu harus memaksa dengan tangisan gitu. Memohon boleh, bahkan memohon lebih baik daripada memaksa. Tapi kalau pas kamu memohon orang tidak kasih, kita nggak boleh maksa, nggak boleh nangis. Pasti ada alasannya kenapa tidak dikasih. Karena tidak harinya untuk ngasih. Iya. Nanti mungkin Sabtu dan Minggu mama akan kasih koring, mau WA ante. Sudah lebih baik kan mama. Tarik nafas lu tenang. I love you. Mau makan? Ya mama. Hal yang sederhana ibu-ibu. Hanya anaknya membuat tantenya pada hari kerja. Dan ketika mamanya mengambil HP-nya itu yang terjadi. Tapi bagaimana mereka menyelesaikannya dengan luar biasa. Bisakah ketika anak-anak kita atau pasangan kita menghadapi masalah kita menyelesaikannya dengan lukas. Ya. Saya akhiri dengan quotes yang it's not how big the house is. It's how happy the home is. Bukan berapa besar rumah kita, tapi bagaimana kita damai dan nyaman menempatinya sebagai suatu keluarga yang bisa kita sebut dengan home sweet home. Mari ibu-ibu, selamat menjadikan keluarga ibu sebagai home sweet home. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Ni.